Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Sehingga kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan udara segar kehidupan dunia ini. Nikmatnya rumah tangga, nikmatnya mendapatkan kenikmatan yang besar berupa anak-anak yang saleh, salehah, menyaksikan mereka dari kecil hingga dewasa. Maka ini adalah kenikmatan yang agung, yang besar, yang senantiasa wajib untuk kita syukuri. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah SAW, beserta para sahabatnya, keluarganya, dan juga seluruh pengikut beliau SAW hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, pertama kali yang dilihat oleh anak tentu adalah rumahnya dan lingkungan sekitarnya. Tergambarkan oleh benaknya kehidupan pertama yang dilihat dari sekitar mereka serta berbagai cara kehidupan mereka. Jiwanya yang masih lentur, lembut, ya, siap menerima segala apa saja yang diberikan atau yang memberikan pengaruh terhadapnya sesuai dengan lingkungan pertamanya. Oleh karenanya Imam Ghazali rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, as-sabiyyu amanatun inda walidayhi. Sesungguhnya anak adalah amanah bagi orang tuanya. Wa qalbu tahir jauharatun sadijatun. Hatinya suci bagaikan mutiara yang jernih, cemerlang. Khaliyatun min kulli naqshin wa suratin. Bersih dari segala bentuk ukiran dan gambaran. Wa huwa qabilun lima nukish. Dia siap menerima apa yang dinukirkan kepadanya. Ma'ilun ila kullu ma yumalu ilaih. Dia condong kepada apa yang didekatkan kepadanya. Fa in uwidal khair wa ulimahu nasya alaih. Kalau diajarkan kebaikan kepadanya, dibiasakan kebaikan kepadanya, maka dia akan tumbuh di atas kebaikan itu. Maka sa'idah fid dunya wal akhirah abawahu. Tentu kedua orang tuanya lah yang akan menikmati kebahagiaan di dunia dan akhiratnya. Demikian pula mu'addibun kullu mu'alimin lahu wa mu'addibun. Demikian pula setiap guru dan pendidiknya akan merasakan kebahagiaan pula di dunia dan akhiratnya. Wa an uwida syarr, sebaliknya tapi ketika dibiasakan dengan keburukan, wa uhmila ihmalal bahaim, ditelantarkan sebagaimana binatang ternak, sakya wa halak, dia akan sengsara dan binasa. Wa kana al-wizru fi raqabatil qayyim alaih, maka dosa ditanggung orang yang bertanggung jawab atasnya. Wal wali lahu, dan wali baginya. Yaqulu Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi dilahirkan di atas fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, au yunasirani, atau kan Nasrani, au yumajjisanihi, atau kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Majusi. Fitrah yakni Islam. Mereka dilahirkan di atas fitrah yang lurus, fitrah yang suci, fitrah yang bersih, yaitu Islam. Dari mana kita tahu istilah fitrah ini adalah Islam? Dari sabda Nabi berikutnya, kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi. Nabi SAW tidak menyebutkan kedua orang tua lainnya lah yang menjadikan Islam. Tidak, tetapi fitrahnya dia memang Islam. Seorang Muslim yang bertauhid mengenal Allah SWT, sebagaimana dalam hadis qudsi, khalaqtu ibadi hunafa, aku ciptakan hamba-hamba aku lurus di atas tauhid, kullahum, seluruhnya.
Fa'atathum syayatin, lalu datanglah syaitan kepada mereka. Fa'ajtalathum an dinihim, baru menggelincirkan mereka dari agama mereka. Nah, fitrah yang lurus ini bagaikan mutiara yang tersembunyi, yang sangat berharga, ya, bagaikan batu yang belum terukir sama sekali. Dia siap untuk diukir, lembaran putih yang bersih. Siap untuk ditulisi apa saja. Tergantung siapa yang menulisnya. Maka tergantung apa dia dibiasakan. Apa pembiasaan yang dibiasakan kepadanya, itu yang akan menjadi jati dirinya, syakhsiyatihi, agamanya, akhlaknya dibangun di atas itu semua. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang penyair Abul Ala pernah mengatakan, wa yansha'u nasil fityan minna ala makana awadahu abuhu. Tumbuh seorang anak menjadi pemuda di antara kami itu sesuai dengan apa yang dibiasakan oleh orang tuanya. Wa ma danal fata bihija, walakin seorang anak muda tidak mungkin menjadi hina, akan tapi yu'awidu tadayyan aqrabuhu, akan tapi yang menjadikan dia hina adalah orang-orang dekatnya. Tergantung pembiasaan orang-orang dekatnya. Jika rumah punya pengaruh yang besar dalam kehidupan anak, maka untuk mewujudkan tujuan di atas, rumah harus diliputi dengan segala yang bisa menanamkan ruh agama dan keutamaan jiwa terhadap jiwa anak. Ya. Oleh karenanya, kita dapati kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati dan mewasiatkan kepada para sahabatnya, mengingatkan kita semua termasuk umatnya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Maka sungguhnya seorang suami adalah pemimpin bagi anak dan istrinya. Seorang istri adalah pemimpin di rumah tangga suaminya untuk dia mengatur, mengelola rumahnya. Menjadi manajer, direkturnya adalah suaminya. Direkturnya suaminya, manajernya adalah istrinya. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga telah mengingatkan kita dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Siksa api neraka yang panas, azab yang pedih. Waquduhan nas, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatun giladun syidad, yang dijaga oleh malaikat-malaikat yang keras lagi kasar, bengis. La ya'suna Allah ma amarahum, mereka tidak bermaksiat atas apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, bahkan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Maka ku anfusakum, jagalah dirimu, jagalah keluarga kalian, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Ali bin Abi Thalib mengatakan, alimu anfusakum wa ahlikum al khair. Didiklah dirimu dan keluargamu kebaikan. Ya. Makna dari firman Allah, ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka, maksudnya adalah didiklah dirimu dan keluargamu segala kebaikan. Karena dengan kebaikan itu akan menyelamatkan kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ku anfusakum, jagalah dirimu, kata Fakhrur Razi dalam tafsirnya, yakni bil intiha amma nahakumullah anhu, yaitu dengan menyudahi segala larangan yang telah Allah larang kepadamu. Al-Imam Muqatil menjelaskan ayat yang mulia ini, an yu'addibal muslim nafsahu wa ahlahu, yaitu seorang muslim mendidik dirinya dan keluarganya, wa ya'muruhum bil khair, sehingga memerintahkan mereka dengan kebaikan, wa yanhahum anis syarr, dan melarang mereka dari keburukan. Ya.
Maka di sini ma'asyiral muslimin perlu usaha yang keras. Usaha yang terus-menerus. Ya. Dalam memperbaiki anak-anak, mendidik mereka, meluruskan kekeliruan-kekeliruan mereka, kesalahan-kesalahan mereka. Ala dawam, secara kontinu, berkesinambungan, terus-menerus. Ta'widuhum alal khair, membiasakan mereka kebaikan. Dan inilah jalannya para nabi dan utusan-utusan Allah SWT. Dakwah, ini dakwah ma'asyiral muslimin. Amalan mendidik anaklah amalan para nabi dan rasul. Karena mereka mendidik umat, bukan hanya mendidik keluarga mereka, tapi mereka juga mendidik umat. Maka mendidik adalah amalan nabi. Bahkan dalam sabdanya Nabi Muhammad, bu'istu mu'alliman. Aku diutus sebagai pendidik. Aku diutus sebagai guru. Ya, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Nawawi rahimahullah pernah mengatakan dalam kitabnya Bustanul Arifin, dia menukilkan perkataan ini dari Syafi'i, dari Fudail. Qala Dawud, berkata Nabi Dawud alaihissalam, Ilahi kun libni kama kunta li, wahai Tuhanku, wahai Rabbku, wahai ilahku. Ya. Jadilah engkau bagi anakku sebagaimana engkau pada diriku. Fa'auhallah ta'ala ilaih, maka Allah pun subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepadanya, ya Dawud, wahai Dawud, kun li benika yakun li kama kunta li, akun lahu kama kuntu laka. Lalu Allah mewahyukan kepadanya, wahai Dawud, katakanlah kepada anakmu agar dia berbuat kepadaku sebagaimana yang kamu lakukan kepadaku. Niscaya aku akan bertindak kepadanya sebagaimana yang aku lakukan terhadapmu. Imam Ghazali rahimahullah dalam risalahnya yang berjudul Ayyuhal Walad, beliau pernah mengatakan bahwa makna tarbiyah itu yusbihu amal al-falah alladhi yuqalliku syauk. Amal mendidik itu seperti pekerjaannya petani. Di mana ya, petani yang menghilangkan duri-duri. Seperti menyiangi, kalau rumput mengambil rumput-rumputnya. Tanaman yang tidak tumbuh kecuali dengan menghilangkan rumput-rumputnya. Ya. Membuang duri, mengeluarkan tumbuh-tumbuhan asing atau rumputan yang mengganggu tanaman agar bisa tumbuh dengan baik, ya. Wa yukhriju nabatat al-ajnabiyyah min baini zar'i liyuhsin nabatuhu, agar tanamannya menjadi baik. Wa yakmul ri'uhu, dan juga menghasilkan optimal, hasil yang maksimal, ya. Maka lihat kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan Imam Ghazali ini? Bahwa mendidik ini benar-benar adalah amalan yang sangat penting, amalan yang berat, ya. Sebagaimana amalan petani dalam menyingkirkan gangguan dari tanamannya, menyingkirkan duri, menyingkirkan tanaman-tanaman yang tumbuh, atau yang kita kenal dengan menyiangi, yang perbuatan menyiangi, yaitu dengan menghilangkan rumput-rumput yang tumbuh di sekitar tanaman tersebut, sehingga tanaman yang ditanam tumbuh dengan subur, tumbuh dengan indahnya, ya, sebagaimana diharapkan, bahkan mungkin biasanya lebih dari yang diharapkan. Maka inilah pendidikan. Mendidik anak demikian pula, ya, harus menghilangkan segala gangguan yang mengotori hatinya, yang akan merusak hatinya dari lingkungan sekitarnya, bahkan keluarganya. Terkadang dalam rumah tangga saja, ya, tidak kompak dalam mendidik, tidak sama dalam mendidik, maka ini akan menjadi, ya, PR berat, ya, ke depannya nanti. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah mengatakan, qala ba'dul ahlil ilm, sebagian ahli ilmi pernah berkata, Inna Allah subhanahu wa ta'ala yas'alul walid an waladihi. Allah subhanahu wa ta'ala akan meminta pertanggungjawaban kepada orang tua atas anaknya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Qabla an yas'alal walad an walidihi, sebelum anak meminta pertanggungjawaban dari orang tuanya. Fa innahu kama ana lil ab ala ibnihi haqqan, maka sesungguhnya ma'asyiral muslimin, sebagaimana anak, sebagaimana
orang tua punya hak atas anaknya. Fali ibni ala abihi hakun. Demikian pula anak punya hak atas orang tuanya. Ya. Dalilnya sebagaimana anak punya hak atas orang tuanya, ini kewajiban anak atas orang tuanya. Ini hak orang tua dan hak anak berarti kewajiban orang tua kepadanya. Allah telah menjelaskan semuanya. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Dan telah kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat bakti kepada kedua orang tuanya. Di sini berarti tentang hak orang tua, tanggung jawab atau kewajiban anak kepadanya. Nah, di sana juga ada hak anak, yaitu kewajiban orang tua kepadanya. Apa itu? Allah mengatakan, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Dan keluarga itu adalah termasuk di antaranya anak. Kita diperintahkan untuk menjaga diri dan juga keluarga, dan keluarga itu di antara adalah anak. Ya. Dalam ucapannya yang lain, Ibnu Qayyim juga pernah mengatakan, "Faman ahmala bi ta'limi waladihi ma yanfa'uhu wa tarkuhu suda faqad asa'a ghayatal isaa'ah." Barang siapa yang menyia-nyiakan pendidikan anaknya, apa yang bermanfaat baginya, bahkan meninggalkan dan melantarkannya begitu saja, mengabaikannya, maka sungguh dia telah berbuat seburuk-buruknya. Wa aksarul aulad inama ja'a fasaduhum min kibalil aba. Kebanyakan anak rusak karena orang tuanya, khususnya adalah ayahnya. Wa ihmaluhum lahum, dan sikap mengabaikan orang tuanya kepadanya. Wa tarku ta'limihim faraida dini wa sunanihi, karena orang tuanya meninggalkan mendidik agama, baik mengenalkan yang wajib ataupun yang sunnah baginya. Fa'adha'uhum sigaran, mereka telah menyia-nyiakan anaknya ketika masih kecil. Falam yantafi'u bi anfusihim, sehingga anak tidak bisa mengambil manfaat apa yang manfaat bagi dirinya. Walam yanfa'u aba'ahum kibaron, dan mereka pun tidak bisa memberikan manfaat atau tidak bermanfaat bagi orang tuanya kelak ketika dewasa. Kenapa? Karena durhaka kepada orang tuanya. Kama ataba ba'duhum waladahu alal uquq, atau kama ataba ba'duhum waladuhu alal uquq, sebagaimana anak mencela atau menyalahkan orang tuanya, ya, atas tindakan kedurhakaannya. Maka anak mengatakan, ya abati wa ada'tani walida, engkau telah menyia-nyiakanku ketika aku masih kecil. Fa ada'tuka syaikha, maka ketika engkau telah usia senja, aku pun menyia-nyiakanmu. Nauzubillah. Ya. Maka ma'asyiral muslimin, ini tanggung jawab yang besar, amalan besar, amalannya para nabi. Maka bukan hal yang remeh. Kita harus senantiasa belajar tentang pendidikan anak. Ilmu yang sangat penting, yang sangat agung, amalan yang utama dan agung. Jangan pernah menganggapnya sepele atau sebelah mata, pandang mata. Tidak, kita harus memandang ini amalan yang besar. Butuh ilmu yang banyak, butuh bekal yang banyak, butuh kesabaran yang luas, butuh hilm, sikap hikmah, santun, dan juga hal-hal lainnya yang nanti akan kita sebutkan insya Allah dalam sifat yang baik bagi para pendidik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kami dan juga kaum muslimin semuanya. Wallahu ta'ala wa alam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.